Ya, salam sehat selalu untuk kita semua. Ada Pak Bambang, Pak Lukas, Ibu Rita, kemudian ada Ibu Ros ya. Ya, Rusiana. Oke, ada Ibu Rusiana. Ya, oke, kita lanjutkan cara Zoom kita siang hari ini. Kita masuk dalam seri firman Tuhan yang sudah disampaikan baik kita, disampaikan Pak Andre dalam flyer itu, ya, dalam undangan. Dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan yang ke-10. Ya. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9. Mikrofonnya tertutup, Pak Karel. Ya, oke, lanjut ya. Ya, Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Itu firman Tuhan cuma 2 ayat ya. Saya carikan dulu anunya ya. Bentar, di saya grup carikan ada. itu. Di grup ada. Ya, di grup ada ya. Ada. Oke ya. Uh, Prolognya untuk kita ya. Pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan. Roma 10 ayat 9 dan ke-10 ya. Dalam renungan hari ini melanjutkan perenungan kita tentang Yesus adalah Tuhan. Paulus menjelaskan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan dan diselamatkan. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, kita sudah pasti memperoleh keselamatan jiwa itu. Sebab Paulus mengutip firman Tuhan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Kebenaran menyatakan bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang percaya kepada Yesus. Maka kita sebagai murid Kristus harus meyakini kebenaran ini tanpa ragu. Tuhan sungguh tidak mungkin mempermalukan kita sebagai umatnya. Amin. Ya. Firman Tuhan siang hari ini mengantar kita pada suatu perikop. Bagaimana kita percaya pada Tuhan. Ya. Saya kira kita semua siang hari ini sudah percaya pada Tuhan ya. Semua yang percaya aja. Tuhan bilang, semua orang itu percaya pada Tuhan, tapi iblis juga percaya pada Tuhan kok. Malah iblis gemetar ya. Nah, Ya. kita gemetar apa enggak ya? Itu masalahnya. Pak Keren. Andre, ada mau breakout room? Ya, supaya cepat selesai ya. Kalau di main room panjang dia. Ya, dua room aja. Kita berapa orang Pak ini? 5 orang. 5 orang 2 room saja lah. Ya, Supaya 10 menit ya kan main room selesai aja kita Pak. Nggak kembali. apa-apa. Kalau kalau di main room 1 orang 5 aja bisa 40 menit, Pak. 40 menit. Ini breakout room 15 menit, 20 menit selesai semua. Sekaligus selesai. Ya. Oh, silakan Pak, silakan, silakan. Oke. Silakan Pak. Oke. Ya, kurang Bu Ibu belum tuh. Hah? Silakan, dilanjutkan aja belum. Oh, siapa yang belum? Ibu Rusdiana, silakan Ibu.
Oh, Ibu Rusdiana belum Kak? Wow. Kenapa lama-lama di sana? Kan sistem skor saja. Udah sih Pak, cuma tadi aku lihat waktunya masih 17 menit gitu. Oh, enggak seperti itu. Tidak seperti saya cuma 3 orang, saya kasih kali 15 menit. That's more than enough. Lebih dari cukup. Cukup. Iya Pak. Nah, enggak ada. Itu Kita sistem sudah skor. tidak Enggak tadi. ada ayat-ayat lainnya, enggak ada. Tidak ada ayat-ayat lainnya. Ayat Siap. Roma saja. Roma 10 ya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Ibu Rosdiana. Silakan. Udah cukup tadi Pak, udah. Puji Apanya Tuhan, nggak udah cukup. cukup? Saya tahu. Saya tahu. Saya sudah berhitung. Oke. Pak Lukas. Halo Ya Pak tadi Lukas. Pak Bu Rusiana tadi sama saya itu Pak. Iya Pak. Bu Rusdiana Iya sama Pak sudah Lukas kan? cukup. Iya. Nah, Awal sekali Bu Lukas saya beri waktu kesempatan. Terus kedua Pak Lukas. oke. Terus Very good. selesai. Udah cukup ya. Tapi kalau Cukup. perlu ada yang ditambah ya silakan. Nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada Pak Bambang, ada Pak Karel. Ada Pak Andre, ada Pak Andre. Ada yang mau Pemilik. tanyakan, Bu Rusdiana, Pak Lukas, Mama Ita. Cukup. Nggak ada yang mau Cukup saya. tanyakan? Cukup saya. Cukup. Jelas ya. Iya. Roma 10 ini kan sudah biasa kita makanan sehari-hari. Ya, Iya oke. Pak. Oke. Pak Lukas, ada yang mau ditanyakan Pak Lukas? Tadi yang tampil ibunya Pak. Oh, Bu Lydia. Oh ya ya. Ya Bu Lydia. Bu Lydia. Bu Lydia tampil. Apa kabar Bu Lydia? Bu Lydia mana? Nggak kelihatan Bu Lydia. Oh, lagi sibuk ya? Ya, oke lah. Ini di Bu Lydia. Ya, Bu Lydia. Banyak orang di situ. Ada acara kah? Ya. Oke, kalau nggak ada dari Pak Karel, roomnya Pak Karel nggak ada yang mau ditambahkan Pak Karel. Saya kira kita semua pernah Clear, membaca, pernah mendengar ini ya. Nah, Ada firman Tuhan katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. ya, Dan untuk segala terpancar kehidupan. ya, Jadi masalah hati sebenarnya ya. ya. Hati bisa berbicara lain, mulut mungkin bisa berbicara lain. Ya. Right. Orang bisa mengaku, oh kamu percaya Tuhan, oh percaya. Dan begitu ada tantangan, orang bilang, oh doa, oh ya doa. Betul. Setelah doa, belum menjadi kenyataan. Sehingga ada iman yang jangan-jangan. Ya, memang iman jangan-jangan. Ini terjadi pendaan. Ada keraguan. Jadi itu Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, ya, supaya hati dan mulut kita itu sejalan ya. Yang semuanya kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang menolong kita, yang memampukan kita untuk melakukan yang terbaik menurut Tuhan, supaya hati dan mulut kita itu sejalan. Tuhan katakan kita dibenarkan, kita diselamatkan ya. Amin. Saya kira hanya itu aja Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ini ayat pendek saja kan. Ya, hanya dua ayat pendek ya. Roma 10, 9-10 ya. Makna ayat ini menekankan inti dari keselamatan dalam iman Kristen ya. Pengakuan, seolah pengakuan dan keyakinan yang tulus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan datang dari dua hal. Yang percaya dalam hati bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian oleh Allah dan mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini adalah relasi antara apa? Iman dan hati orang yang percaya. Inilah pentingnya kita mengadakan pengakuan, ya, menjadi saksinya untuk bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain.
Berarti hal yang paling berharga adalah Yesus itu. Jangan sampai tukarkan Yesusmu dengan jabatan, dengan harta, bahkan dengan cinta. Ya, dengan cinta, gara-gara cinta. Banyak orang jadi mualaf kan. Jadi yang berharga siapa? Yang berharga siapa kalau sampai dijual Yesusnya? Berarti yang berharga siapa? Doinya yang berharga. Yesusnya jadi nggak berharga. Jadi Yesus itu sangat-sangat berharga. Inilah kita perlu mengakui ya, dan percaya dan mengakui dengan mulut. Gampang nggak? Nggak gampang. Itu perlu perjuangan juga. Harus pikul salib untuk mengakui, untuk berani mendeklarasikan bahwa saya adalah murid Kristus. Saya adalah anak Tuhan. Itu perlu deklarasi. Nggak bisa bisik-bisik. Deklarasi. Indonesia merdeka karena deklarasi, karena proklamasi disiarkan lewat corong RRI, nggak diam-diam bisik-bisik, nggak ada. Kita harus deklarasikan firman Tuhan itu setiap hari. Oke, oke Pak Karel, masuk ke United Ya. Prayer itu Pak. Saya nambah dikit, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Waktunya kan masih. Ya. Jadi kalau Bapak tadi menyampaikan Roma ya sama Roma 10:9-10 tentang percaya pada Tuhan. Tetapi justru saya mengatakan bahwa ini bukan sebuah pengakuan atau kita percaya, tapi justru ini suatu pengakuan kita menerima Yesus dalam hidup kita. Ya, jadi ini bentuk bagaimana kita menerima Yesus. Ya, karena ketika kita menerima Yesus dengan cara bahwa kita mengaku dengan mulut kita dan dengan hati yang penuh, ya, mengaku kepada Yesus sebagai Tuhan Raja itu, ini merupakan satu bentuk cara kita menerima Yesus. Amin. Nah, ketika kita menerima Yesus, maka kadang-kadang kan sampai di situ cukup percaya saja. Padahal sesungguhnya ketika kita menerima Yesus dengan cara yang tadi mengaku dengan mulut, dengan hati yang dengan kerendahan hati dan penuh kepercayaan, dengan hati penuh kepada itu, tidak cukup itu kita memperoleh keselamatan, tetapi harus ditindaklanjuti, Pak, menurut saya. Tidak jadi cukup aku percaya, yang penting aku percaya sama Tuhan dengan hati saya, tidak cukup itu. Ternyata Tuhan itu, kalau saya membaca dari firman Allah itu, kita harus hidup di dalam Dia, Pak. Jadi kita harus hidup di dalam Dia, tidak cukup. Nah, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan Raja dan segala dengan kemuliaannya itu kita percaya, maka kita harus hidup tinggal di dalam Dia. Harus seperti, karena kita harus hidup di dalam Dia, berarti hidup kita harus sama dengan Dia. Itu nggak akan dapat keselamatan ketika itu tidak ada follow up-nya. Ya itu, Pak, kalau menurut saya. Jadi makanya nanti gampang orang-orang di Manado itu, cukup dia ngana kamu ngajak saya ke gereja, memaksa saya ke gereja. Saya dari kecil kita percaya kok itu Tuhan Yesus Juru Selamat gitu. Itu begitu, Pak, di sana waktu saya di sehingga mereka tidak ke gereja. Iya, artinya bahwa dia tidak hidup di dalam Yesus, bagaimana hidup seperti Kristus. Itu, Pak, menurut saya. Itu perlu kita sampaikan juga. Ya, terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Kalau cuma level percaya, iblis pun percaya. Ya. Kalau cuma percaya saja, berarti level kita sama dong dengan iblis. Kita kan diciptakan mainstream. Saya kan kemarin sudah saya jelaskan. Kita diciptakan bukan mainstream. Nah, Tuhan ciptakan kita anti mainstream loh. Kita diciptakan bukan level A, kita A plus. Jadi A plus, Pak. Kumlot, kumlot.
Harus Umroh. umroh. Itu serupa. Nah, kalau cuma sekedar percaya, aku sudah orang Manado kan, sudah percaya, sudah Iya. lahir di gereja. Yang sekedar percaya, iblis pun percaya. Lalu bedanya apa dong? Ngana sama iblis. Oke, mantap. Nah, Makasih Pak Bambang. Oke, lanjut Pak Karel. ya. Kita dalam united prayer untuk berdoa. Kemarin itu saya di WA sama Pak Adi ya, mungkin kita masih ingat ya, Pak Oh, Adi iya, yang iya. dari Palopo. Ya, itu dia minta dukung doa, ada pelayanan untuk baptisan, dan karena medan yang dia tempuh itu ada yang sepeda motor, dan sepeda motornya dia rusak dan masuk bengkel, hingga dia terhambat dalam pelayanan, dan dia minta dukung doa untuk kita supaya ada banyak jiwa yang di desa. Ya. Dia pelayanan itu independen, Pak. Nah, memang ada tim, tapi mereka tidak tergabung dalam gereja mana itu. Dia independen dan dia minta dukung dalam doa supaya pelayanan mereka itu berbuah. Ada banyak jiwa yang diselamatkan di Palopo ya, masuk ke dalam kota itu, jauh dari Palopo juga. Itu aja dari Pak Adi ya, Palopo. Oke. Kenapa dia nggak pernah masuk ke Kompak Siang? Dia cuma problem dia lemparkan kita. Termasuk Kompak Siang nggak mau dia. Nah, Problem dilemparkan kita. Aneh aja itu. Ya, oke. Saya suka lah. Dia punya mau. Enggak apa-apa. Saya suka lah. Oke. Lanjut. yang lain ada? Ya, saya Bu seperti Erli. biasa. Bu Erli masih Bu di ya? rumah sakit. Ya. Bu Rita biasa Oh, Mama Ita. sakit telinga sama putranya itu. Ya. Kemudian Ibu Rus, Ibu Rus Diana, Iya Pak, ada yang mau didoakan? iya, mohon dukungan buat anakku Daniel umur 24 tahun. Nggak dengar Bu, nggak dengar Bu. Kurang keras, Bu. Mohon dukungan doa buat anakku Daniel yang ada di Palangkaraya, supaya dia sedang mengalami sakit dia. Puji Tuhan kemarin selama 2 minggu nih dia ada di Jakarta, pulang tanggal 6. Terus kemarin hari Minggu begitu kami ke gereja dia berangkat ke sana jam 12. Pada saat berangkat dia baru ngomong cerita gitu. Dia baru cerita penyakitnya. Dia juga teledor, nggak memperhatikan hasil MCO dari perusahaan gitu. Tapi puji Tuhan begitu dia berangkat malam harinya ke pujian penyembahan sepanjang malam gitu sampai jam 12 gitu ya Bapak Ibu. Puji Tuhan setelah selesai penyembahan nangis di hadapan Tuhan. Tuhan kasih damai sejahtera, begitu aku bangun segar gitu, tidak merasakan kesedihan lagi. Ternyata kemarin dicek lagi sama mereka, puji Tuhan sudah negatif. Tapi aku tetap harus dukung dalam doa supaya segala penyakit yang dia alami di tubuhnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Namanya siapa Ibu? Daniel. Daniel ya. Sakit apa dia Bu? Sakit diabetes mellitus. Oh, diabetes tinggi. Oh, oke. Ya. Di Palangkaraya ya. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Masih ada lagi? Tidak ada? Ya. Jadi kita berdoa terus untuk Pak Lukas. Ya. Pak Lukas ada yang mau didoakan? Pak Lukas? Kelahiran gitu Pak. Cuma
dengan cara dioperasi itu, Pak. Anak saya Levi, Operasi, Pak. operasi kaisar. Siapa, Pak? Anak saya yang Levi itu, Levina. Ya, kelahiran dengan cara operasi kaisar Oh, itu. lahir operasi Nah, sesar, anak, Pak Karel. iya, Ya. sampai saat ini anaknya belum bisa pulang, masih Oh, di belum. opnam gitu, di ICU. Oh, Ya. Iya gitu. Tapi bayinya selamat. Hah? Bayinya Ya, bagaimana? ibunya udah pulang sih, cuma anaknya belum. Ya perlu Oh, dukungan ya. doa juga supaya cepat sembuh gitu. Dua-duanya anaknya mama anak saya gitu. Cucu Ya. sama anak. Mana ya? Anak cucu ya. Iya, Levina ya, anaknya ya. iya. Oke, ya. Kita berdoa bersama-sama. Saya nanti mohon Bambang bisa doa berkat, Pak. Baik, Pak. Bambang. Pak Bambang. Baik, Pak. Baik, Ya, baik, doa Pak. berkat ya. Ya, Oke. baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga akan mengucap syukur untuk kebersamaan kami pada siang hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang mengajar kami supaya kami belajar terus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami tahu juga bahwa pada waktu kami mulai percaya pada Engkau, Tuhan, maka Ibu juga akan merongrong kami, iman kami, Tuhan. ya, benar Tuhan. Sehingga hati kami itu mulai bergejolak. Pikiran. Walaupun mulut kami berkata bahwa kami percaya, tapi kadang-kadang dalam menghadapi, iman kami mulai goncang, hati kami mulai bimbang. Saya bersyukur Tuhan kalau siang hari ini kita bersama-sama untuk memperkatakan bahwa dengan hati yang percaya, mulut mengaku bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang menyenangkan juga mungkin yang tidak menyenangkan, tapi di situ Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan semua persoalan-persoalan yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami. Dan saat kami menghadapi persoalan, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih kita bersyukur bersama kami dan berdoa khususnya untuk anak dari Pak Lukas, Ibu Levina, proses melahirkan dengan cesar. Tuhan selamatkan jiwa yang baru menikmati dunia ini, Tuhan. Cucunya Pak Lukas, Tuhan pulihkan dia, Tuhan. Dan keluarga besar Pak Lukas dan Ibu Lydia boleh mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat percaya bahwa kami memperkatakan dengan iman segala perkara. Kami tulisanmu dalam Engkau yang memberikan kita kesempatan dan kekuatan itu yang membangkitkan iman kami untuk percaya bahwa Tuhan ada bersama kami. Terima kasih bersurga pemulihan untuk Ibu Levina dan ibunya Pak Lukas. Terus berdoa juga untuk Ibu Rita dalam kesehatannya yang kadang-kadang masih terganggu telinganya Tuhan. Tuhan terus pulihkan. Ada proses yang harus dialami, ada pengobatan yang pakai semua sarana untuk pengobatan Ibu Rita sehingga dia pulih kembali. Dua keluarga yang Tuhan kami bawa dalam Tuhan kasih-Mu, segala persoalan, pergumulan keluarga yang Tuhan. Maka sungguh-sungguh keluarga Ibu Rita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan jamah mereka. Mereka terpercaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Maka apa yang tidak pernah dipikirkan, Tuhan buat dalam hidup ini. Terima kasih juga jamahan-Mu untuk keluarga Ibu Rita. Dan mereka boleh mengalami kemenangan dalam kita. Untuk berdoa Tuhan untuk Bapak Daniel, keluarga dari Ibu Suliana, Iman Junta,
di Palangkaraya yang sakit Tuhan pulihkan. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, yang membawa kami untuk makin dekat pada Engkau. Firman-Mu katakan bahwa segala perkara apapun juga boleh berlaku dalam kehidupan kami, itu yang membawa kami itu makin dekat pada Engkau. Baik itu pergumulan ucapan syukur, Tuhan Jama, Pak Daniel, kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami di Pak Gibson, Teguh Bolon, untuk Tuhan Jama, dia pulihkan, dia sembuh. Berdoa untuk Pak Adi yang ada di Palopo, Tuhan, dengan segala pergumulan pelayanannya, dan juga dia juga mau bersaksi bagi teman kami semua di tempat ini, bergabung dalam komunitas kami. Tuhan Jama dia, Tuhan berkati pelayanannya dia. Kita berdoa untuk Pak Andre, Pak Bambang, masing-masing kami semua Tuhan dalam usaha pekerjaan pelayanan dimanapun kami ada. Kita berkati kami dengan limpah Tuhan. Segala sesuatu kami boleh mengalami dalam hidup ini, dan kami sungguh-sungguh percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Semua akan tepat pada waktunya. Jadi sungguh-sungguh akan berharap bahwa kasih Tuhan itu selalu menikmati dalam kehidupan kita. Selalu belajar mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Pak Surga, terima kasih Roh Kudus. Saya mengucap syukur untuk kebersamaan kami, dan kami akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan kuatkan kami lagi Bapak di surga, untuk kami bisa melakukan segala pekerjaan kami, terutama bagi kami semua yang usia sudah senja, dan beri kami kesehatan yang sungguh-sungguh Tuhan, menjaga kesehatan kami Tuhan, baik kehidupan ini terus menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi teladan bagi keluarga kami, anak-anak kami, dan keluarga kami yang lain. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Bapak. Mengucap syukur untuk kebersamaan siang ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Pak Bambang, silakan. Bambang. Mikrofonnya Pak. Pak Bambang. Ya. Baik, mari kita bersama-sama untuk berdoa mengakhiri perjumpaan kita siang hari ini. Baik, Bapa di dalam surga, kami datang kembali kepadamu. Bapa mengucap syukur dan terima kasih atas berkat pertolonganmu di dalam Zoom siang hari ini hingga pada akhirnya. Terima kasih juga Tuhan berkat firman Allah yang sama-sama kami sudah bicarakan, kami sharing, biarlah firman Allah terus mengingatkan kepada kami, tidak akan lupakan kebaikan Tuhan, sehingga kami terus bersyukur oleh karena kasih setia dan kasih karunia-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah kirimkan Ibu Meriana yang dari Jambi dalam membawakan satu kesaksian bagaimana betapa hebatnya, luar biasanya penyertaan-Mu, berkat penyertaan-Mu, berkat Yang Bambang. berikan hikmat dan marifat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu terus menuntun dan memberi kekuatan di dalam menyaksikan betapa hebat dan kuasanya Engkau dan kemuliaan-Mu Tuhan. Demikian juga Bapa, kami bersyukur dan yakin dan percaya bahwa pada siang hari ini, baik yang ada di Zoom siang hari ini maupun saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir untuk bersama-sama
di dalam jam siang hari ini. Kiranya juga Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau memberkati, Engkau menyertai, Engkau melindungi, bahkan Tuhan, biarlah semua dalam kehidupannya mereka dapat menikmati akan kasih karunia-Mu. Teristimewa Bapa, kami juga bersyukur dan kami yakin percaya berkat akan kuasa-Mu, berkat akan kemuliaan-Mu, di mana pada siang hari ini lewat kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi saudara kami yang saat ini dalam sakit, Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang di dalam pergumulan kiranya Tuhan Kau berikan jalan keluar, dan semua itu akan memerdekakan hidup kami di dalam penyertaan mengikut Engkau sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Mari saudaraku, kita sama-sama mengangkat tangan kita dan sama-sama kita meyakini bahwa siang hari ini kita akan Tuhan Yesus Kristus.